Ya, ini mobil Karimun kotak ya. Mobil Karimun kotak ini tahun 2000. Tahun 2000 memang dia itu warna putih sih dari awalnya. Dari saya beli itu memang udah warna putih gitu. Pemakaian mobil ini tuh sebenarnya udah mungkin hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun. Terus selama dipakai ini banyak sih yang diganti nih. Ini banyak banget yang diganti, mulai dari, jadi ini dulu beli itu saya kan tinggalnya di Bandung ya. Jadi waktu itu yang ngejual ini tuh ibu-ibu di daerah, waktu itu masih di daerah Antapani ya, ibu-ibu. Nah dulu warnanya belum two-tone gini, belum abu-abu gini, masih putih polos gitu ya, masih putih polos. Ibu-ibu terus dijual. Nah dijual ini sebenarnya mobil pertama kami ya, mobil pertama keluarga kami ya, karena waktu itu kita baru punya anak satu, masih bayi. Jadi pertimbangannya ini. Dan kenapa warna putih ini, karena waktu itu istri yang pengen karena istri yang pengen, sebenarnya udah ngincer Karimun sih waktu itu karena bentuknya unik, terus kebetulan ada warna putih ini gitu, jadi istri yang naksir gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya agak kurang suka sih Karimun, cuman setelah dibeli kok lama-lama juga jadi suka gitu. Gitu. Nah terus yang udah pernah diganti apa aja selama 6 tahun ini mobil ini. Itu yang udah pernah diganti itu, yang pertama di bagian mesin, di bagian sini nih, kayaknya baru buka, di permesinan. Kita buka dulu ya. Jadi waktu pertama dibeli itu kerusakannya itu lumayan parah ya, karena kan sebenarnya kita waktu pas ngecek itu kita bawa montir. Nah kita montirnya oke, aman, paling kaki-kaki aja katanya, sama agak ada suara ganti busi katanya gitu. Oke, kita bawalah, cerita kita bawa ke rumah. Kalau nggak salah sampai di BTC itu overheat. Masuk overheat. Jadi di radiator ini itu tuh keluar uap gitu, parah banget. Nah sehingga cerita kita gantilah radiator baru waktu itu, hampir 800 apa 900 gitu, lupa. Segituan. Terus sekalian juga kata montir kita ganti sama water pump kalau nggak salah di sini ya, di sini nih water pump. Sekarang kita ganti water pumpnya. Nah cerita udah selesai, terus kita bawalah jalan-jalan lah ya, keluar kota gitu, ke Bogor, ke Subang, segala macam. Nah memang nggak overheat sih, cuman pas di tol tuh temperatur kayak naik gitu, agak bukan setengah gitu, tapi agak naik dikit. Wah kita bingung deh, mana di tol gitu kan, kita berhenti dulu lah, istirahat sebentar. Sampailah ke tujuan gitu, sampai kita balik lagi ke Bandung. Nanya-nanya lah di forum kenapa masalahnya, karena waktu itu masih awam ya. Akhirnya dia bilang udah aja ganti pakai air radiator biar sekalian air coolant. Ini kan warna hijau kan, sekarang udah warna hijau. Tadinya masih pakai air biasa, kita gantilah pakai air coolant warna hijau, pakai yang Preston itu. Ternyata masalahnya berlanjut. Jadi sifat air coolant itu kan meluruhkan karat ya. Jadi
semua kotoran yang di dalam radiator ataupun yang di selang-selang ini segala macam itu keluar semua gitu, jadi teralirkan terus. Nah sampai suatu ketika air ini radiator itu habis terus, yang di sini pun sama, yang di reservoir itu juga habis juga, nggak tahu kenapa. Dicek lah sama montir, kita montir waktu itu yang di Bogor kan, langganan babe lah. Dicek lah, ternyata silinder headnya kena. Silinder headnya kena, diganti lah silinder head ini, diganti baru waktu itu. Pokoknya total semua, silinder head, packing head, terus water pump juga kita ganti lagi, selang-selang kita ganti, itu kurang lebih hampir 5 juta. Aman. Setelah itu pasang lagi, sampai penasaran, sampai ini kita ganti beli baru nih, takutnya nih bocor di sini kan. Kita mulai sampai ini kita ganti baru nih. Ternyata masalahnya bukan di situ, ternyata memang di silinder head. Nah udah kita ganti segala macam, udah 5 juta kita bayar, alhamdulillah sampai sekarang aman. Nah setelah itu nggak berhasil di situ, kita juga udah pernah ganti ini master rem, kita pernah ganti, terus puli V2 juga kita udah pernah ganti. Terus ini nih selang inlet, nah ini kan besi ya, jadi ini rawan korosi. Ini yang paling sering tiba-tiba air itu, kalau di Karimun ya, tiba-tiba air radiator itu sering habis tapi nggak netes gitu. Nah di sini nih penyakitnya nih. Jadi di selang inlet ini yang besi ini itu akan netes ke bawah ke mesin. Nah ke mesin ini dia nguap, jadi dia nggak turun ke bawah lantai gitu, nggak turun ke bawah tanah, jadi dia akan mengendap di sini. Jadi ini menguap gitu si air, jadi nggak akan ada tanda-tanda apapun gitu. Terus kita udah pernah ganti rotor pacul, puli kita udah ganti puli V2. Terus kita pakai pelingan kopling juga nih. Nah ini pelingan kopling nih yang di ujung tuh, yang ini nih, lo jauh banget lagi. Nah ini pelingan kopling kita udah pernah ganti, pasang maksudnya, di Mang Yayat, Mang Nando, Jalan Soka. Ya terkenal tuh. Terus apa lagi ya, alternator kita udah pernah servis tapi nggak kita ganti. Terus aki kita udah pakai aki kering ini sampai 2000, terakhir beli 2023 ya, 2023 ya. Tapi masih aman. Terus apa lagi ya, fog lamp juga nyala tapi yang sebelah kiri mati kalau nggak salah, nanti perlu dicek lagi. Nah paling itu sih yang paling vital kita ganti itu. Terus kita cat lagi warna putih, terus dijadikan two tone warna abu-abu. Terus ban juga ini baru, kita depan kiri kanan pakai GT radial 175/60 ini kelihatan ya, 2024 ya. Nah terus kalau ini udah pakai mudguard juga ya, terus yang belakang pakai GT radial, mana sih pasang GT radial, apa Aslera ya, lupa. Oh sorry, yang depan itu, yang depan GT radial, yang belakang Aslera. Nah yang belakang Asleranya ini tahun berapa ya, masalah 2024 juga sih, masih tebal ini tuh, tebal banget. Asleranya nggak beda jauh sama yang di situ sebelah situ ya. Kita cek dulu deh. Nah ini kan Aslera nih tuh. Nih 1224 ya.
kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu ya review singkat di Karimun Kotak yang pernah kami miliki, yang sudah kita punya nih hampir 6 tahun. Terus ya mungkin itu. Terus ini yang udah pernah kita ganti, kampas kopling kita udah pernah ganti, full pump kita udah pernah ganti, busi kita udah pernah ganti, filter udara juga kita udah pernah ganti. Oli mah kita rutinnya tiap 5.000 kita ganti di Jaya Oli. Terus iya, soal pelek nih, ini masih bawaan ya, makanya ini ada tulisan ini ya, NK, ini NK asli gitu. Kalau nggak salah ini Karimun masuknya milenial ya kalau nggak salah gitu. Nah mungkin singkatnya ini tuh Karimun itu asalnya ya, jadi sebelum dibeli sama yang sebelumnya, sama si ibu itu, katanya sebelumnya tuh warnanya hitam. Nah ini black, asalnya warnanya hitam. Nah ini udah ada ini kan pangkonnya, asalnya warna hitam. Cuman sebelum sama pemilik yang sebelumnya, sebelum si ibu itu katanya diubah jadi putih. Nah tapi di surat-suratnya STNK sama BKB tembus putih, aman gitu. Jadi Karimun Kotak putih dari pabrik itu nggak ada sih sebenarnya. Ini hanya di di repaint sih gitu. IPS-nya masih normal, terus kaki-kaki juga aman insya Allah. Tapi yang kaki kiri, depan kiri sih agak bunyi ya. Ini tuh Karimun tuh gitu. Paling itu aja sih Karimun. Iya. Oke. Nah ini interiornya. Di situ ada speaker dari Orca. Lupa Orca berapa, ada Twitter. Ini ada Twitter juga. Nah di sini harusnya juga ada speaker. Cuman kita lagi cari dulu nih speakernya. Ini dicopot soalnya. Nah ini setirnya Nardi ala-ala, Nardi lokal, udah brodol gini. Sebenarnya ini kita ada setir aslinya ya. Kami punya setir aslinya di situ. Nanti kita akan cek dulu setir aslinya masih ada. Terus ini apa sih namanya itu? Yang buat ini pakai HKB ya. HKB. Nah ini 197.000 sekian. Minusnya lagi apa ya? Minusnya lagi paling ini nih, jarum bensin agak ngaco, harus dicek dulu. Terus ini odometer ini suka cepet. Mungkin karena kita pakai bannya 175/60, harusnya pakai yang standarnya itu 165/65 ring 13. Sekarang pakai ring 13 juga. Terus ini kita udah pakai rock box. Apa lagi ya? Oh ya, di belakang ada ini, ada bentar ya. Di belakang tuh ada ini. Nah ini apa nih, power amplifier ya, gede banget ini di bawah kursi penumpang, di bawah sini. Nah kabel-kabelnya tuh kita copot dulu. Kenapa kita copot di bawah sini? Karena tekor aki tekor aki, jadi kita copot dulu. Terus di belakang situ ada, di belakang sini kita ada speaker juga tuh, di belakang bagasi, speaker merek Orca. Terus ini juga ada lampu high mount stop ya. Terus di sini juga kita ada tiang jemuran, kiri kanan
standar Karimun tipe GX. Sininya juga bisa ditaik turunkan gitu. Terus apa lagi ya, paling itu aja sih. Terus ini juga masih hidup nih buat nyalain penghangat kaca belakang ya, namanya apa sih lupa lagi, defogger, fog lamp. Terus itu Twitter. Terus udah sih, paling minusnya nih AC kalau lagi hujan kurang dingin. Itu aja yang selama ini. Kaca udah tipe Karimun GX. Jadi ini tuh Karimun tahun 2000 tapi udah diubah ke GX sama pemilik sebelumnya. Jadi yang diubah itu kayak fog lamp. Yang pertama yang depan tuh fog lamp udah diubah, udah ditambahin fog lamp, spion. Nah spion ini spion model tidur gini kan, model tidur gini. Nah kalau yang DX itu gini dia, kayak bis, kayak mobil carry ya masalah. Nah kalau yang GX itu udah gini. Nah ini udah GX nih. Terus ada ini ciri-cirinya ya, ada ini nih. Nah ini ada apa namanya, roof rail. Nah ini roof rail. Terus ada spoiler. Nah ini spoiler belakang gitu. Terus ada gagang ini bagasi pintu. Nah cuman ini satu minusnya, dia belum ada wiper belakang, cuma ada defogger aja. Itu yang membedakan tipe GX sama DX. Terus apa lagi ya, sama kalau GX itu kalau nggak salah ya fog lamp tadi udah sih ya, paling itu aja sih perbedaannya. Ini kan tahun 2000 ya, jadi tahun 2000 tuh sebenarnya mobil yang belum masuk ke DX sama GX gitu. Jadi tahun 2000 aja, generasi awal ini, Karimun generasi awal. Masuk generasi awal, soalnya awal banget itu tahun 99 kan kalau nggak salah gitu. Oke, itu aja paling review singkat Karimun kotak. Semoga mendapatkan tuan baru biar bisa dirawat dengan baik. Oh ya satu lagi, GX itu di sini ada jam. Nah di sini ada jam. Nah di kita ini nggak ada jamnya, masih dummy. Ini bisa tambahin pakai jam GX sih, cuman kita belum tambahin. Nah itu dia salah satu perbedaannya. Oke gitu aja semuanya. Selamat apa namanya ya, selamat jumpa di video selanjutnya ya. Thank you.